Ratusan buruh perempuan dari Isi perjanjian kerja bersama yang mengenyampingkan kebutuhan buruh perempuan. Kaum buruh perempuan untuk rekrut mempekerjakan perempuan. Hasil terbaik dari kehidupan adalah ketika kita mampu untuk bekerja keras dan mengajarkan apa yang berharga dalam hidup kepada orang lain. Raden Ajeng Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya Widya Zanizda dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai persamaan kedudukan hak perempuan dan laki-laki, kemudian juga mengenai macam-macam atau jenis-jenis perlindungan pekerja. Nah, yang pertama yaitu persamaan hak kedudukan perempuan dan laki-laki. Nah, di Indonesia sendiri itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 2. Nah, di sana dijelaskan bahwa negara menjamin perlakuan yang adil pada setiap pekerja atau setiap orang. Nah, jadi tidak ada perlakuan khusus atau diskriminasi terhadap gender, misalnya perempuan ataupun laki-laki. Kemudian juga telah ada regulasi di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 5 dan pasal 6 bahwasanya tidak ada diskriminasi atau kesempatan untuk memperoleh pekerjaan itu adalah sama. Kemudian di pasal 6-nya itu pengusaha tidak mendiskriminasi para pekerja maupun itu berdasarkan gender. Jadi pengusaha atau atasannya nanti tidak mendiskriminasi para pekerjanya. Kemudian juga kalau di dunia sendiri, tadi kan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan contohnya. Kalau di dunia sendiri telah dimulai pada tahun 1981 pada tanggal 3 September sejak dimulainya Konvensi CEDAW. Nah, konvensi ini memuat tentang tidak adanya diskriminasi terhadap woman atau wanita. Jadi di sana dijelaskan bahwa tidak mendiskriminasi perempuan dalam hal apapun, maupun itu pekerjaan ataupun dalam kehidupan yang lainnya gitu. Kemudian untuk jenis-jenis perlindungan itu ada 3. Yang pertama adalah perlindungan ekonomi, sosial, dan teknis. Nah, ekonomi ini contohnya berupa jaminan gaji yang cukup. Nah, kemudian berupa santunan uang ketika kita kalau perempuan cuti hamil atau cuti melahirkan gitu misalnya. Kemudian jaminan sosial itu kebebasan berserikat, berorganisasi atau berkumpul. Nah, pekerja wanita atau pekerja laki-laki itu dibebaskan dalam berserikat atau berkumpul. Bisa jadi contohnya kalau misalnya masuk serikat pekerja. Nah, yang ketiga adalah jaminan untuk keselamatan dari alat berat waktu pekerjaan. Misalnya ketika kita langsung berhubungan langsung dengan pekerjaan dengan alat berat, maka itu akan dijamin keselamatannya oleh bahaya alat berat itu tadi gitu. Kemudian untuk pengawasan peraturan pelaksanaan tentang diskriminasi ataupun tentang peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, sebenarnya Menteri Ketenagakerjaan telah mengaturnya dan juga ada lembaganya, misalnya Depnaker. Kemudian nanti ada beberapa kali Menteri Ketenagakerjaan itu langsung sidak ke lembaga-lembaga atau misalnya perusahaan yang mempekerjakan banyak orang gitu atau buruh segala macam itu. Jadi kementerian nanti akan melihat secara langsung di lapangan, dan jika ada pengaduan atau segala macam bisa langsung diadukan ke Depnaker atau lembaga lainnya yang memang itu kewajibannya. Baiklah, dilanjutkan oleh Agel Denanta. Baiklah, di sini saya Agel Denanta akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak. Itu artinya setiap pekerja perempuan memiliki hak yang sama seperti tenaga kerja laki-laki. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan salah satu peraturan yang mengatur terkait
perlindungan tenaga kerja secara umum. Perlindungan hak perempuan diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8/Menteri/1989 tentang syarat-syarat bekerja malam dan tata cara mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari. Yang keempat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 224/Menteri/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari antara pukul 11 malam sampai dengan 7 pagi. Berikut adalah beberapa hak perempuan yang wajib dilindungi. Yang pertama, perlindungan jam kerja malam. Hal ini diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013, yang mana dinyatakan bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan pekerja perempuan di bawah umur 18 tahun untuk bekerja malam. Yang kedua, pengusaha dilarang untuk mempekerjakan perempuan yang hamil karena keterangan dokter itu berbahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi janinnya. Selanjutnya, pengusaha diwajibkan untuk menyediakan makanan dan minuman yang bergizi serta menjaga ketentraman dan ketertiban selama bekerja. Yang kedua, perlindungan selama cuti haid. Hal ini diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013. Selanjutnya, perlindungan cuti melahirkan. Hal ini diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013, di mana perempuan memiliki hak untuk beristirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang keguguran. Yang keempat, adanya lokasi menyusui. Hal ini diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan lebih detail diatur dalam Konvensi ILO pasal 10 Nomor 183 Tahun 2000. Yang selanjutnya, dilarang untuk mem-PHK karyawan tenaga kerja perempuan sesuai dengan pasal 153 ayat 1 huruf E. Yang selanjutnya adalah mengakui kompetensi pekerja. Yang ketujuh, adanya perlindungan dan pelayanan kesehatan, kehamilan, serta biaya persalinan. Mungkin sekian dari saya dan selanjutnya akan diteruskan atau dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Ramadan dengan NIM 11820711454. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 2, yang mana saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Ibu dosen Marisa El Padarnia, SHMH. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perlindungan terhadap pekerja anak. Namun, sebelum saya membahas terkait hal tersebut, saya akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua subjek hukum, yang dalam hal ini adalah antara pengusaha selaku pemberi kerja dengan pekerja ataupun buruh. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pekerja anak? Seorang ahli yang bernama Sutarso mendefinisikan bahwasannya seorang anak tersebut tergolong pekerja anak apabila seorang anak tersebut secara dipaksa ataupun secara terpaksa mencari nafkah untuk orang tua ataupun untuk dirinya sendiri yang bekerja dalam sektor ketenagakerjaan formal, sehingganya berdampak kepada pendidikan ataupun fisik dan mentalnya. Kemudian, umur berapakah seseorang tersebut tergolong seorang anak? Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 26, pengertian anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Kemudian hal itu sejalan dengan
pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal 1 ayat 1, anak adalah merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Namun kemudian pada pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwasannya secara tegas dan jelas bahwasannya pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Namun terkait hal ini pada pasal 69-nya disebutkan lagi bahwasannya seorang anak dapat dipekerjakan yakni pada usia 13 sampai 15 tahun. Namun terkait dengan hal ini banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan yang mana tidak mengindahkan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang melatar belakangi pekerja anak tersebut. Yang pertama yakni faktor ekonomi. Karena himpitan ekonomi keluarga, seseorang anak tersebut memberanikan diri untuk bekerja dan berpikir bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dengan cara cepat, sehingga ia mengenyampingkan kesehatannya dan juga keahliannya terkait bidang yang ingin ia lakukan tersebut. Kemudian selanjutnya yakni faktor orang tua. Di sini adalah maksudnya bahwasannya banyak sekali orang tua yang menjadikan anaknya menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga. Dalam hal ini maksudnya adalah anak merangkap menjadi seseorang pencari nafkah. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan usia dan juga kesehatan anak tersebut. Kemudian yang ketiga yakni faktor lingkungan. Maksudnya di sini adalah seseorang anak tersebut banyak sekali bergaul dengan teman-temannya yang mungkin tentunya tidak bersekolah ataupun kawan-kawannya yang banyak bekerja. Kemudian selanjutnya, bagaimana upaya perlindungan terhadap pekerja anak? Di sini ada 3 upaya. Yang pertama, upaya dari aspek ekonomi. Di sini maksudnya adalah pemerintah ataupun negara harus turut serta mensejahterakan masyarakatnya, termasuk adalah anak. Kemudian faktor orang tua, maksudnya di sini adalah bahwasannya orang tua harus mengerti bahwasannya seseorang anak tersebut juga memiliki yang namanya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yakni faktor lingkungan. Yang di sini maksudnya adalah bahwasannya dinas terkait harus gencar memberikan suatu sosialisasi bahwasannya bagaimana seharusnya seseorang anak tersebut dipekerjakan, atau usia berapakah seharusnya ataupun sebaiknya anak tersebut bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait perlindungan terhadap pekerja anak. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ofdan Abdul Maula. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 2, dan saya akan menjelaskan materi yang saya buat, yaitu upaya perlindungan terhadap pekerja anak. Nah, jika ditinjau dari peranan hukum ketenagakerjaan, hakikatnya menghendaki agar hukum tidak dipandang lagi sebagai perangkat norma semata, melainkan hukum dipandang juga sebagai sarana pembaruan masyarakat yang harus selalu memberikan arah, melindungi, mengatur, menggerakkan, mendorong, merencanakan, dan mengendalikan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan. Pekerja anak bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerjasama secara harmonis tanpa disertainya adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebutkan dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan keasusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Ditinjau dari segi perlindungan ketenagakerjaan, undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, diharapkan dapat memberikan perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu 1. Aspek sosial, 2. Perlindungan ekonomi, dan 3. Perlindungan teknis. Persyaratan perjanjian kerja dalam suatu hubungan
kerja bagi tenaga kerja anak yang sifatnya wajib sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 69 ayat 2 yang berbunyi pengusaha yang memperoleh anak kerjaan dengan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan yang berlaku. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hak-hak pekerja anak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan yang meliputi 1. Hak mendapatkan gaji yang layak, 2. Hak mendapatkan waktu yang sesuai, 3. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup, dan yang 4. Hak mendapatkan pendidikan, 5. Hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Kami akan memberikan satu contoh kasus terkait dengan pelanggaran dalam mempekerjakan anak. Kasus ini terjadi di suatu perusahaan di suatu daerah, yang mana perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan alas kaki. Dari sebuah penelitian yang pernah dilakukan, munculnya pekerja anak di sektor alas kaki dikarenakan memang tersedianya jenis pekerjaan yang kurang memerlukan keahlian, seperti melakukan pekerjaan mengelem. Hal lain yang ditemukan bahwa upah pekerja tersebut relatif murah. Status pekerja anak pada umumnya adalah pekerja tanpa status pekerja. Pekerja anak di perusahaan tersebut adalah pekerja yang fleksibel dalam arti upah dan jumlah waktu kerja, dan pekerja anak relatif mau mengerjakan jenis pekerjaan apapun yang diperintahkan. Akibatnya dari pekerjaan tersebut makalah ditemukan pekerja anak yang mengalami masalah kesehatan seperti ISPA, sakit kepala, sindroma, dispepsia, infeksi kulit, alergi, hipertensi, dan trauma. Terkait dengan jumlah pekerja anak yang berada di perusahaan tersebut tidak dapat diketahui pasti karena perusahaan tidak melaporkan jumlah tenaga kerja perusahaan ke dalam statistik angkatan kerja. Tapi rata-rata anak yang bekerja pada perusahaan tersebut yaitu berusia di bawah 12 tahun. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.